Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, jadi tadi kami sudah memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yang mana kami berasal dari anggota kelompok 3 pada mata kuliah persamaan diferensial dengan dosen pengampu Bapak Febrian SPD MSc. Nah, jadi pada video kali ini kami akan memaparkan video mengenai hasil proyek kami dengan judul aplikasi persamaan diferensial pada jumlah mahasiswa baru Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan metode Malthus. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Adapun latar belakang dari hasil eksperimen kami yaitu persamaan diferensial adalah cabang penting dalam matematika yang secara khusus mengkaji perilaku perubahan suatu variabel terhadap variabel bebasnya, yaitu biasanya waktu. Salah satu model pertumbuhan populasi tertua dan paling terkenal adalah model pertumbuhan Malthus. Model ini didasari oleh asumsi sederhana bahwa tingkat pertumbuhan suatu populasi sebanding dengan total populasi saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan model Malthus dalam persamaan diferensial untuk meramalkan jumlah mahasiswa program studi matematika tersebut di masa yang akan datang. Adapun rumusan masalah dari hasil eksperimen kami yaitu yang pertama, bagaimana cara permodelan jumlah mahasiswa baru Prodi Pendidikan Matematika UNRAH dengan metode Malthus. Yang kedua, berapa prediksi jumlah mahasiswa baru program studi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji pada tahun 2025 dan 2027. Dan yang terakhir, pada tahun berapa jumlah mahasiswa baru program studi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji menjadi 3 kali jumlah mahasiswa tahun 2020. Tujuan dari proyek kami yaitu untuk mengetahui bagaimana cara permodelan jumlah mahasiswa baru program studi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan metode Malthus. Yang kedua, untuk mengetahui berapa prediksi jumlah mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji pada tahun 2025 dan 2027. Yang ketiga, untuk mengetahui pada tahun berapa jumlah mahasiswa baru program studi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji menjadi 3 kali jumlah mahasiswa pada tahun 2020. Teman-teman, nah jadi di sini selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial itu sendiri. Nah, jadi persamaan diferensial itu dapat didefinisikan suatu hubungan yang terdapat antara suatu independen X, suatu variabel dependen Y, dan satu atau lebih turunan Y terhadap X. Kemudian, orde dari suatu persamaan diferensial oleh turunan tertinggi dalam persamaan tersebut yaitu yang pertama populasi. Populasi itu adalah suatu kesatuan individu ataupun subjek pada waktu dan wilayah dengan kualitas tertentu yang akan diamati ataupun diteliti. Lalu kemudian konsep pertumbuhan populasi. Model matematika yang dikenal sebagai pertumbuhan populasi menjelaskan bagaimana populasi suatu organisme tumbuh di lingkungannya. Pola pertumbuhan merupakan salah satu gagasan kunci dalam pertumbuhan penduduk, tergantung pada ciri-ciri pertumbuhan populasi organisme dan lingkungannya. Pola pertumbuhan mungkin berbentuk J, berbentuk S, ataupun kombinasi keduanya. Lalu selanjutnya yaitu sumber data populasi. Sumber data populasi dapat diartikan sebagai sumber informasi yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan jumlah, karakteristik, dan distribusi penduduk dalam suatu wilayah ataupun negara. Oke, selanjutnya yaitu metode pengumpulan data populasi. Pengumpulan data populasi adalah langkah penting dalam berbagai bidang seperti ilmu demografi, sosiologi, ekonomi, dan epidemiologi. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data populasi dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian dan sumber data yang tersedia. Oke, selanjutnya kita masuk ke persamaan umum atau rumus persamaan diferensial ordo 1. Yang mana dalam penelitian ini kami menggunakan metode populasi Malthus. Nah, model pertumbuhan populasi penduduk Malthus dikenal dengan model eksponensial. Model eksponensial merupakan model pertumbuhan yang sangat sederhana. Robert Malthus yang menulis An Essay on the Principle of Population tahun 1798, salah satu buku yang paling awal dan paling berpengaruh tentang kependudukan. Populasi yang tumbuh secara eksponensial pertama kali diamati terjadi di alam bebas.
model Malthus menyatakan bahwa jumlah penduduk atau disimbolkan dengan huruf P dan laju pertambahan penduduk disimbolkan dengan huruf R adalah proporsional, yang mana rumusnya sebagai berikut. dP per dt sama dengan RP. Lalu model pertumbuhan Malthus yang digunakan adalah PT sama dengan P0 E pangkat R kali T kurang T0. Nah, misalkan PT menyatakan jumlah populasi pada saat T dan diketahui bahwa jumlah populasi saat T sama dengan 0 sama dengan T0 adalah P0, maka model matematikanya dapat dituliskan dP per dt sama dengan RP, di mana P lebih besar dari 0. Selanjutnya, solusi dari model populasi Malthus pada persamaan 1 adalah sebagai berikut. PT sama dengan P0 E pangkat RT untuk persamaan 2. Jika P0 populasi pada saat T sama dengan 0, PT populasi pada saat T sama dengan T besar, maka diperoleh P0 sama dengan P0 E pangkat R 0 sama dengan P0 untuk persamaan 3. Selanjutnya PT sama dengan P0 E pangkat R kali T besar sama dengan P0 E pangkat R kali T besar untuk persamaan 4. Eliminasi P0 dilakukan pembagian persamaan 4 oleh persamaan 3, sehingga diperoleh PT sama dengan P0 kali E pangkat R kali T besar per P0 sama dengan P0 untuk persamaan 5. Lalu E pangkat R kali T besar sama dengan PT per P0 untuk persamaan 6, sehingga diperoleh laju pertumbuhan populasinya R sama dengan 1 per T kali ln PT kurang ln P0 untuk persamaan 7. Kita masuk ke pengumpulan data. Pengumpulan data ini kita dapatkan dengan melalui wawancara dengan Sekretaris Prodi Pendidikan Matematika Umrah, yaitu Ibu Nur Asmariani Siregar, yang mana data yang kami dapatkan itu berupa data jumlah mahasiswa baru pada tahun 2021 dan pada tahun 2023. Yang mana pada tahun 2021 itu mahasiswanya berjumlah 68 orang, sedangkan pada tahun 2023 itu mahasiswa berjumlah 72 orang. Ini kan mabanya nih. Iya Bu. Tahun lalu itu berarti itu ini 2022. Nah, selanjutnya itu kita membahas terkait rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini sudah dijelaskan pada tahap awal, yaitu di pendahuluan, tetapi pada tahap ini juga kita menjelaskan kembali rumusan masalah dari eksperimen kali ini, yaitu ada 3. Yang pertama itu cara permodelan pertumbuhan populasi jumlah mahasiswa baru dengan metode Malthus. Yang kedua itu mencari prediksi jumlah mahasiswa baru pada tahun 2025 dan 2027, dan yang terakhir itu kita mencari pada tahun berapakah jumlah mahasiswa baru itu 3 kali lipat dari tahun 2021. Nah, ketiga model yang akan kita cari ini mempunyai satu cara, yaitu dengan pertumbuhan populasi Malthus, yang mana ini didapatkan karena data jumlah mahasiswa itu terus continue dan berubah dan berlanjut. Kemudian untuk data ini juga kita dapatkan karena adanya asumsi bahwa tidak ada pembatasan jumlah mahasiswa baru di Prodi Pendidikan Matematika Umrah pada tahun ke tahun. Langkah-langkah eksperimen. Yang pertama itu mengubah bentuk persamaan umum metode Malthus menjadi PD terpisah. Rumusnya yaitu PT sama dengan P0 E pangkat R juga kurung T dikurang 2021. Lalu yang kedua yaitu permodelan jumlah mahasiswa baru Prodi Pendidikan Matematika. Nah, kita ketahui bahwasanya jumlah mahasiswa angkatan 2021 yaitu 68 orang. Jadi kita masukkan ke dalam rumus, yaitu PT sama dengan 68 E R-nya kita ketahui bahwasanya itu 0
dikali kurung T dikurang 2021. Oke, selanjutnya yaitu menentukan prediksi jumlah mahasiswa baru program studi pendidikan matematika tahun 2025 dan 2027. Lalu yang terakhir yaitu menentukan tahun dengan jumlah mahasiswa baru pendidikan matematika menjadi 3 kali lipat dari tahun 2021. Maka kita dapat rumusnya yaitu 3 dikali 68 sama dengan 68 pangkat 0,02857755 kurung T dikurang 2021. Cukup sekian penjelasan dari langkah-langkah. Terima kasih. Setelah terkumpulnya data yang dibutuhkan, selanjutnya dilanjutkan dengan melaksanakan eksperimen. Nah, sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, langkah pertama yaitu membuat pemodelan dari jumlah mahasiswa pendidikan matematika dengan menggunakan metode Malthus yang sebelumnya telah dijelaskan. Sesuai dengan data yang telah didapatkan, diketahui bahwa jumlah mahasiswa tahun 2021 yaitu sebanyak 68 mahasiswa, sedangkan untuk jumlah mahasiswa di tahun 2023 itu sebanyak 72 mahasiswa. Sesuai dengan metode Malthus, rumus yang akan digunakan dalam melaksanakan eksperimen ini yaitu PT sama dengan P0 dikalikan dengan eksponen pangkat K dikali dengan T dikurang dengan T0. Di sini kita menggunakan P0-nya itu sebagai tahun 2021 atau populasi pada tahun 2021, di mana populasinya sebanyak 68 orang. Sedangkan untuk populasi pada tahun 2023 itu sebanyak 72 orang. Kita mensubstitusikan populasi tersebut ke dalam persamaan yang persamaan Malthusnya, sehingga persamaan tersebut menjadi populasi 2023 itu akan sama dengan 68 dikalikan dengan eksponen pangkat K dikalikan dengan 2023 dikurangkan dengan 2021. Nah, pada langkah ini kita harus menentukan nilai K ini terlebih dahulu untuk melanjutkan ke permodelan selanjutnya. Kita masukkan nilai populasi tahun 2023 di sini yaitu sebanyak 72 orang dengan persamaan yang sebelumnya. Nah, setelah itu kita mulai operasikan persamaannya sehingga didapatkanlah nilai E pangkat 2K ini akan sama dengan 1,05822. Selanjutnya pengerjaan dilakukan dengan mengoperasikan E itu kita hilangkan. Ketika E itu dihilangkan, maka di sini di ruas dikebalikannya itu akan menghasilkan len-nya dengan nilai yang sama dengan sebelumnya yaitu 1,05882. Selanjutnya itu len-nya ini kita hasilkan, maka dapatlah hasil 0,0571551. Selanjutnya akan dapatkan nilai K yaitu di mana nilai K-nya 0,0285775. Maka setelah didapatkan nilai K-nya kita bisa mensubstitusikan persamaannya atau permodelannya itu menjadi PT sama dengan 68 dikali dengan eksponen pangkat 0,0285775 dikalikan dengan T dikurangkan dengan 21. Dengan menggunakan permodelan ini kita bisa menentukan populasi pada tahun-tahun berikutnya dengan hanya mensubstitusikan tahunnya di sini. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua yaitu prediksi jumlah mahasiswa baru program studi pendidikan matematika pada tahun 2025 dan 2027. Yang pertama, A. Jumlah mahasiswa baru program studi pendidikan matematika pada tahun 2025. Lalu yang pertama ada pemodelannya yaitu PT sama dengan 68E pangkat 0,02857755 dikalikan dengan T kurang 2021. Lalu kita masukkan P 2025 sama dengan 68E pangkat 0,0285 sekian dikali 2025 dikurang 2021. P 2025 sama dengan 68E pangkat 0,0285755 dikali 4. P 2025 sama dengan 68E 0,11431102. P 2025 sama dengan 68 kali 1,1211. P 2025 sama dengan 76,23476. P
atau bisa dibilang P 2025 sama dengan 76. Jadi prediksi jumlah mahasiswa baru program studi pendidikan matematika pada tahun 2025 sebanyak 76. Oke, selanjutnya yang B, jumlah mahasiswa baru program studi pendidikan matematika pada tahun 2027. Ada pemodelannya seperti yang A, PT sama dengan 68E pangkat 0,02 8577755 dikali T dikurang 2021. Lalu dimasukkan P 2027 sama dengan 68E pangkat 0,028 sekian dikali 2027 dikurang 2021 menjadi P 2027 sama dengan 68E pangkat 0,0285755 kali 6. Lalu P 2027 sama dengan 68E di pangkat 0,1714653. Lalu P 2027 sama dengan 68 dikali 1,187704. Lalu didapatkan hasilnya P 2027 sama dengan 80,71892 atau bisa dibilang P 2027 sama dengan 80. Jadi prediksi jumlah mahasiswa baru program studi pendidikan matematika pada tahun 2027 sebanyak 80 mahasiswa. Baik, selanjutnya di sini kita akan mencari tahun keberapa jumlah mahasiswa baru pendidikan matematika menjadi 3 kali lipat dari tahun 2021 dengan rumus awalnya itu PT sama dengan 3 kali PO. Nah, PT ini sudah dijelaskan di awal tadi bahwa PT adalah 68 pangkat 0,02857755 dalam kurung 7 kurang 2021. Nah, untuk 3 kali P0 ini, P ini adalah populasi pada tahun 2021. Jadi 3 kali 68. Nah, di sini ini bisa dicoret 68 dan 68, maka hasilnya itu 3 sama dengan E pangkat 0,028577755 dalam kurung T kurang 2021. Nah, di sini dan 3 sama dengan 0,02857755 dalam kurung T dikurang 2021. Nah, kita pindah ruaskan, hasil dari ln 3 ini adalah 1,09861 per 0,28577755 untuk mencari T kurang 2021. T kurang 2021 sama dengan hasil ini adalah 38,4431135629. Lalu T sama dengan ini pindah ruas maka menjadi positif, maka hasilnya itu T sama dengan 2059,4431135629. Maka tahun 2059 adalah tahun di mana jumlah mahasiswa baru pendidikan matematika menjadi 3 kali lipat dari tahun 2021. Selanjutnya, pembahasan hasil eksperimen. Berdasarkan data yang diperoleh terhadap jumlah mahasiswa baru program studi pendidikan matematika, diketahui bahwa komponen-komponen penyusun yaitu data awal dari 2021 dengan jumlah mahasiswa baru sebanyak 68 mahasiswa. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengambilan salah satu data lain dari tahun 2023 dengan jumlah mahasiswa baru sebanyak 72 mahasiswa, yang mana pada kedua data tersebut memiliki selang waktu 2 tahun dari data awal. Lalu untuk memprediksi jumlah mahasiswa baru program studi pendidikan matematika tahun 2025 dan tahun 2027 serta ingin mengetahui tahun berapa dengan jumlah mahasiswa baru pendidikan matematika menjadi 3 kali lipat dari tahun 2021, maka kami memakai persamaan diferensial order 1 dengan menggunakan metode Malthus. Alasan menggunakan metode Malthus adalah karena jumlah mahasiswa yang kontinu dan terus bertambah dengan berasumsi tidak ada pembatasan jumlah mahasiswa baru program studi pendidikan matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Setelah kami melakukan perhitungan, maka kami mendapatkan hasil dari perhitungan tersebut bahwa prediksi jumlah mahasiswa baru program studi pendidikan matematika pada tahun 2025 yaitu sebanyak 76 mahasiswa.
dan pada tahun 2027 sebanyak 80 mahasiswa. Serta jumlah mahasiswa baru pendidikan matematika menjadi 3 kali lipat dari tahun 2021 terjadi pada tahun 2059. Oke teman-teman, mungkin itu hasil presentasi dari kami dan juga pemaparan video sesuai dengan judul tadi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.